Selamat hari Minggu Jemaat Hope Citra Grand yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang saat ini Bapak Ibu semua berada di rumah masing-masing. Hari ini hari Minggu, tanggal 5 April 2020, kita kembali beribadah bersama di rumah kita masing-masing dengan penyertaan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai. Minggu ini adalah Minggu Palem dan Sengsara. Di sini kita mengenang penderitaan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita umatnya. Tema minggu ini adalah menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Khotbah minggu ini akan dibawakan oleh Gembala Jemaat Hope Citra Grand, Bapak Pendeta Dr. Budianto Silitonga. Bapak Ibu Jemaat sekalian, marilah kita memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus.
Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pemilik bumi ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyambung firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 241 ayat 1 dan 2, tak kutaukan hari esok. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Semoga menguatkan kita dengan berbulan kita bersama menghadapi virus corona COVID-19. Kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa di surga, yang mau hadir di tengah-tengah kehidupan kami di muka bumi melalui Yesus Kristus yang mengasihi kami dan penyertaan Roh Kudus yang selalu menguatkan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kami tahu Tuhan menemui hati kami dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, dalam keadaan baik atau mungkin dalam keadaan buruk. Tuhan, tuntunlah kami semua di dalam kebenaran firman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita untuk menyambut Tuhan di minggu Palem dan Sengsara ini. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 9. Mengatakan ketaatan hamba Tuhan.
Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang diri, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita dengan kelengkapan jasmani, panca indera. Ada hidung, ada mulut, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, bahkan rambut. Semua itu memiliki fungsi yang luar biasa. Sama seperti alis yang kecil itu mampu memberi perlindungan oleh kuasa Tuhan untuk kita tidak mengalami suatu hal yang menyulitkan ketika keringat bercucuran dari atas sehingga masuk ke dalam mata secara langsung. Semua bagian tubuh kita punya peran sebagai gambaran tubuh Kristus yang berbeda-beda itu dan saling melengkapi satu sama lain. Yesaya dalam kitab Doitro Yesaya sebagai hamba Tuhan atau abdi Allah yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, memahami setiap kelengkapan tubuhnya itu adalah pemberian Tuhan. Ada lidah, ada telinga, dan ada punggung yang dia miliki. Disebutkan dalam nas ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba meminjam ungkapan dalam bahasa Arab. Mata guru roha sisea, yang artinya melalui mata, melalui penglihatan menjadi sumber pengajaran bagi seseorang, melihat keadaan di muka bumi ini, membaca buku yang tertutup dan membaca buku yang terbuka seperti yang kita alami saat ini, menjadi sumber ilmu dan hikmah. Dan roh sisea artinya hati yang mau belajar, yang tidak henti-hentinya belajar dan belajar. Disitulah makna mata guru
roh si sehat. Ada guru, ada yang menjadi murid. Kita benar-benar nyata dalam hati. Yesaya mengungkapkan dalam hidupnya, ketika Tuhan memberikan lidah baginya sebagai seorang murid, artinya dengan perkataan yang telah dia pelajari, dengan kata-kata baik yang pernah dia gumulkan, itu benar-benar dia boleh pakai untuk menguatkan anak-anak Tuhan, secara khusus pada masa pembuangan saat ini. Dan hal yang sama, bagaimana hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, mempergunakan lidahnya untuk menguatkan sesama. Ini menjadi perenungan bagi kita sekarang di tengah-tengah pergumulan corona dan COVID-19. Apakah mulut yang diwakili oleh tangan kita, jari-jari kita masing-masing sekarang, kalau dikatakan melalui lidah berbicara, sekarang melalui jari-jari kita berbicara. Informasi apakah yang kita sajikan di dunia nyata dan dunia maya saat ini? Jangan-jangan anak Tuhan menyajikan melalui tangannya dan hatinya, memberitakan hal-hal yang menakutkan, yang seharusnya memberitakan hal-hal yang menyemangati, sehingga setiap orang yang mungkin mengalami sakit, penyakit dan pergumulan dikuatkan dan disemangati. Mari kita merenungkan informasi yang bagaimana, atau hal-hal apa yang kita hasilkan melalui jari-jari kita, di gadget kita, di HP kita, di WA kita saat ini. Melalui nasi mau dibicarakan, anak-anak Tuhan memakai lidahnya, perkataannya, memakai jari-jarinya dituts gadget masing-masing untuk menguatkan satu sama lain. Maka benar perkataan Yesaya, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Luar biasa. Ternyata bukan itu aja. Yesaya memahami, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, katanya, untuk mendengar seperti seorang murid. Itu tadi yang mau belajar, mau belajar, mau belajar, mau merenungkan, mau merenungkan. Dan katanya Tuhan Allah membuka telinganya, dan Yesaya tidak memberontak. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan membuka telinga, seseorang mampu memahami keadaan. Mungkin kita secara sekilas melihat tubuh kita, melihat keberadaan kita. Ada dua telinga dan ada satu mulut. Di tengah-tengah corona dan COVID-19 ini, sekarang mulut dan telinga perlu menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan sesama dan untuk memahami, dan kita menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kelengkapan yang kita miliki seperti Yesaya pada masa doitro Yesaya ini, baiklah kita pakai benar-benar dan kita syukuri dengan baik. Kalau saat ini kita harus lebih menjaga jarak, saya kira tidak hanya menjaga jarak antara fisik. Anak-anak Tuhan diharapkan menjaga jarak berbicara, lebih banyak mendengar dan berbicara seperlunya. Coba kita renungkan.
jikalau kita menjaga jarak dalam arti menjaga tata berbicara kita, menjaga tata memposting kita di setiap media, merenungkan dengan baik. Itulah artinya hamba Tuhan yang menganggap diri adalah murid yang mau belajar. Bapak Ibu saudara-saudara, menjadi hamba Tuhan itu tidaklah gampang. Yesaya menyadarinya. Dan untuk mengikut Tuhan seperti Yesus, ikutlah aku dan pikullah salib. Ternyata dalam zaman perjanjian lama telah disuarakan. Yesaya mengatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Apa yang menjadi sumber semangat dan kepastian bagi saya pada masa itu? Tentu dia mengatakan dalam ayat 7, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi. Bersama Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan bergumul, kita masing-masing merasakan damai sejahtera. Secara khusus dalam menghadapi COVID-19, virus corona ini, Bapak Ibu saudara-saudara, di awal-awal munculnya kita semua mungkin, dan saya juga ikut, berjalan seakan-akan tidak ada kepastian, seakan-akan bumi sudah mau runtuh semua, seakan-akan kita tidak ada lagi harapan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini mau dikatakan, Tuhan itu melihat Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan itu melihat cara kita mendengar Dia. Tuhan itu melihat cara kita berkata-kata tentang kebaikannya. Tuhan itu mengerti cara kita memperhatikan perintahnya melalui hati kita masing-masing. Maka ketika Tuhan memberangkatkan kita ke dunia yang sedang sakit sekarang, saya kira kita harus dalam satu konsep berpikir bahwa yang kita alami sekarang bukanlah aib atau kesalahan untuk orang-orang tertentu yang mengalami sakit itu. Bukan karena aib seseorang sehingga harus meregang nyawa, tetapi bagaimana setiap orang, setiap pribadi duduk merasakan bahwa permasalahan yang kita hadapi sekarang benar-benar adalah permasalahan kita bersama. Sebagai tubuh Kristus, kita saling melengkapi melalui lidah, melalui pendengaran kita, menjadi semangat baru bagi anak-anak Tuhan, menjadi semangat baru bagi kita. Di rumah masing-masing, Bapak Ibu saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita adalah satu dari bagian karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah bangsa yang kita cintai, di tengah-tengah gereja yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu mari kita selalu mendengarkan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Untuk itu mari kita selalu melangkah di dalam terang firman Tuhan, saling menopang, saling menguatkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan ada bersama Bapak Ibu saudara-saudara, bersama di dalam kasih Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersatukan hati pikiran kita memasuki doa syafaat sekaligus doa persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih untuk anugerah dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami berikan. Tuhan memberkati persembahan ini supaya bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa menyerahkan untuk pelayanan dan program kerja Gereja Paul Citra Grand tahun 2020. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu setiap program yang telah disusun. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami sehingga setiap program yang telah direncanakan atau dikerjakan dapat diselesaikan dengan kehormatan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berikan kesatuan hati antara jemaat, majelis dan juga gembala untuk bersatu hati membawa program kerja ini semakin lebih baik dan jemaat yang kami layani semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa kepada gembala jemaat di gereja-Mu, Gereja Paul Citra Grand. Berikanlah Tuhan hikmat daripada-Mu kepada Bapak Pendeta Budianto Suditonga dengan keluarga. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, agar beliau bisa melaksanakan tugasnya Tuhan sebagai pelayan gembala jemaat di gereja ini ya Tuhan. Dan juga kepada majelis dan pelayan gereja Tuhan dalam saat ini, dalam kondisi di masa pandemi COVID-19 ya Tuhan. Sertai saudara-saudara kami majelis, sertai saudara-saudara kami pelayan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, jauhkan segala mara bahaya dari mereka ya Tuhan. Kiranya mereka dimanapun saat ini berada, termasuk di rumah ya Tuhan, dengan keluarga masing-masing. Sertai mereka Tuhan, jauhkan segala mara bahaya dan penyakit dari kami semuanya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu semua Tuhan, yang saat ini berada di rumah, melakukan ibadah untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan jemaat ini ya Tuhan, kiranya menjauhkan malapetaka dan juga Tuhan penyakit yang saat ini merebak di kalangan kami, COVID-19 Tuhan. Ketakutan hilangkanlah dari kami Tuhan. Kami mengharapkan anugerah-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhanlah gembala kami di dalam mengarungi kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, siapapun mereka ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan mencabut segala penyakit yang ada sama mereka, termasuk yang korban COVID-19 ya Tuhan, supaya kembali kami sedia kala bersekutu di gereja ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Berikan ketabahan kepada keluarga. Berikan juga Tuhan kesehatan kepada semua yang ada dalam keluarganya ya Tuhan, supaya mereka tidak terkena daripada dampak virus corona ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus. Hanya belas kasihan-Mu yang kami mohon. Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa buat orang tua kami yang ada di jemaat dan ini Tuhan untuk semua umat manusia. Bapa yang baik, jaga lindungi mereka, berikan kesehatan yang baik buat mereka, berikan selalu kekuatan buat mereka. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga mereka dalam masa virus ini Tuhan. Kami yakin Engkau jauhkan itu daripada mereka. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kiranya Bapa jauhkan mereka daripada segala bahaya, rintangan halangan dan cederaan sampai pada masa itu. Tuhan Yesus jaga beserta. Jikalau ada oma yang sakit, Bapa menjamah dari setiap penyakit yang sakit, Bapa berikan kesembuhan buat mereka.
Berikan sukacita yang melimpah buat mereka dalam masa tua mereka. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Tuhan Yesus jaga diri mereka semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami meminta dan memohon dari Kami. Kami serahkan bangsa, pemerintahan negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kondisi darurat sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian negara ini. Dan kami yakin Tuhan Yesus, Engkau yang memilih, Engkau juga yang memutuskan. Karena itu Tuhan, kami serahkan kepala pemerintah negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Muhammad Amin, dan juga jajaran pemerintahan, menteri, sampai kepada pedesaan, kepala desa. Kiranya Tuhan jaga dan Tuhan beri kebijaksanaan sehingga mereka dapat memberi keputusan, dan keputusan itu adalah kehendak Tuhan. Dalam keadaan ini banyak jiwa-jiwa roh-roh jahat yang di sekeliling merongrong pemerintah akan membuat kekacauan dan membuat bukan perdamaian sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus hapuskan segala macam iblis maupun kehendak jahat yang merongrong pemerintahan ini. Tetapi dalam keadaan darurat ini untuk menguji kita, pemerintah, bangsa dan negara, untuk selalu memuliakan dan selalu dekat kepada Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, keadaan seperti ini adalah teguran buat kami manusia yang sombong. Kami tahu bahwa kami bukan apa-apa, tanpa tuntunan, tanpa kehendak, kami ini adalah bukan apa-apa. Karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan jiwa dan roh kami, pemerintahan, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menjatuhkan kami, tetapi kemuliaan dalam tangan bangsa dan negara pemerintahan ini boleh stabil perekonomian dan boleh stabil dalam segala lini kehidupan. Karena kami yakin Tuhan Yesus dalam tangan semua itu mujizat pasti terjadi. Inilah doa dan permohonan kami untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kemuliaan nama dalam pemerintahan dan bangsa ini selalu. Terima kasih. Bapa di sorga, kami berdoa. Kami memiliki berita yang sangat luar biasa. Ketika virus corona melanda muka bumi ini, melanda bangsa kami Indonesia, dan melanda saudara-saudara, dan mungkin kami ada yang pulih, tetapi harus ada yang berangkat meninggalkan. Betapa pilu Tuhan ketika kami tidak dapat memberangkatkan saudara-saudara kekasih hati kami ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Hanya dari jauh kami melihat mereka, mendengar. Tuhan beri kekuatan kepada keluarga masing-masing. Beri semangat. Secara khusus juga buat tenaga medis di garda depan dan tenaga di atas. Sertai mereka Tuhan. Berikan roh kedamaian. Jangan roh kebanggaan. Kami percaya sekalipun virus corona ini tidak dapat kami definisikan secara gamblang, atau tidak dapat kami ungkapkan, kami urai secara kasat mata yang berpengaruh pada kehidupan kami. Sungguh jauh lebih luar biasa Tuhan yang tidak kami lihat secara kasat mata, tetapi mempengaruhi hidup kami, menyemangati kami di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, untuk bersatu padu kami menyelesaikan, menghadapi virus corona ini dengan penuh cinta kasih. Sebelumnya Tuhan ampuni kami atas segala dosa dan salah kami. Kami adalah orang-orang lemah. Kami adalah orang-orang yang kadang-kadang tidak tahu, kadang-kala tidak tahu menempatkan diri. Kadang-kala tidak tahu menempatkan artikulasi berbicara. Kadang-kala tidak tahu menempatkan
arah pendengaran maupun hati kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kata-kata kami melalui lidah menjadi penyemangat di tengah bumi yang sedang sakit, dan menjadi membawa semangat kesembuhan di tengah virus corona yang kami tahu akan semakin hilang dari hadapan kami. Baiklah Tuhan, kasih persaudaraan di antara kami tidak hilang. Justru kami bersatu padu saling mengasihi sebagai anak-anak bangsa, anak-anak gereja, umat-Mu di muka bumi ini. Bersama Tuhan, virus ini akan hilang dengan sendirinya. Bersama Tuhan di dalam darah Yesus Kristus yang mengasihi kami, permasalahan ini akan selesai dengan sendirinya. Kami percaya akan hal itu, dan kami percaya Engkau menerima kami Tuhan di dalam cinta kasih-Mu dan di dalam penyertaan. Bapa di sorga, kami percaya Engkau telah mengampuni kami atas segala dosa salah kami dan menghidupkan kami di dalam cinta kasih Yesus Kristus yang baik. Dia yang telah menyelamatkan kami, dan terimalah kami di dalam Dia yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Hymn Jemaat nomor 64, bait pertama dan bait. Yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini di dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai